Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjut kepada bahasan metode yang ketiga, yaitu metode timbal balik. Metode timbal balik di mana kita akan membahas proporsi output yang dipergunakan oleh departemen. Metode ini sedikit berbeda dengan metode sebelumnya dan agak rumit. Jadi, kalau agak rumit, maka rilekskan dan santaikan diri saudara terlebih dahulu untuk melihat soal dan menjalankan pembahasan ini. Nah, jadi kita membahas departemen A. Jadi, departemen A ini akan mengalokasikan departemen B, C, dan D. Di departemen A ini mengalokasikan jumlah karyawan. Jadi departemen A akan mengalokasikan B, C, dan D. Nah, pertama kita akan membahas departemen A ke B. Untuk ini kita lihat di soal. Yang kita gunakan adalah jumlah karyawan. Karena departemen A mengalokasikan jumlah karyawan dan departemen B mengalokasikan jam pemeliharaan. Mengalokasikan B, C, D. Jadi kita menggunakan 8 teman B. Kemudian kita jumlahkan jumlah karyawan ini 8 ditambah 40 ditambah 40, maka jumlahnya adalah 88 dikali dengan 100 sama dengan 8 dibagi 88 dikali dengan 100. Jadi nilainya adalah 9,09. Jadi kita buat menjadi persentase, yaitu kita bulatkan saja menjadi 9% atau 0,09. Kita lanjut kepada alokasi A kepada departemen C, yaitu nilainya ialah 40. Berarti 40 dibagi dengan jumlah karyawan sebesar 88 dikali 100 sama dengan 40 dikali 88 dibagi 88 dikali 100. Jadi hasilnya adalah 45,45. Kita bulatkan menjadi persentase 45% atau 0,45. Sekarang kita lanjut kepada alokasi A ke departemen D, ialah 40 juga. Berarti 40 bagi 88 dikali 100, nilainya sama, yaitu 45,45, 45%, jadi 0,45. Nah, kita telah selesai untuk departemen A. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan departemen B. Departemen B yang mengalokasikan departemen B berarti mengalokasikan A, C, dan D. A, C, dan D. Kita bahas. B mengalokasikan kepada A, berarti nilainya adalah 3.500, 7.900, dan 2.100. Sedangkan jumlah jam pemeliharaannya ialah 3.500 tambah 7.900 ditambah 2.100 berarti 13.500. Nilai jam pemeliharaan A adalah 3.500 dikali
100 sama dengan 3.500 dibagi 13.500 dikali 100 dapat 25,92. Kita jadikan persentasenya bulatkan menjadi 26% atau 0,26. Sekarang kita lanjut alokasi Departemen B ke C sebesar 7.900 totalnya 13.500 dikali 100 sama dengan 7.900 dibagi 13.500 dikali 100 dapat 58,51 berarti 58% atau 0,58. Sekarang kita lanjut alokasi B ke D sebesar 2.100 per 13.500 dikali 100 sama dengan 2.100 dibagi 13.500 dikali 100 sama dengan 15,55 atau 15% atau 0,15. Oke, sudah siap, maka akan kita masukkan ke dalam tabel. Jadi ini adalah 0,09, kita pindahkan 0,9, 0,45, 0,45. Kemudian B, Departemen B A nya 26, 0,26, 0,58 dan 0,15. Oke, maka kita sudah siap pada tahap pertama. Kemudian kita akan membuat persamaan linearnya. Maka kita buat persamaan linearnya. Persamaan berarti kita lihat dari soal persamaannya. A biayanya adalah 250.000 dan B adalah 350.000. Kemudian persen dari A ini adalah 0,26 atau 26% B, dan persen dari B ialah 9% A. Jadi kita buat persamaannya ialah A sama dengan 250.000 ditambah 0,6 atau 26% B. Kemudian B sama dengan 350.000 ditambah 0,09 atau 99% A. Ini adalah persamaan linear. Persamaan linearnya. Hingga kita akan mencarinya. Nah, jadi persamaannya A sama dengan 250.000 ditambah 26% B. 26% B. Jadi 250.000 ditambah 26% B. B-nya berarti ini 300. Kita masukin jadi 350.000 ditambah 9% A. Ya, jadi lanjut 250.000 ditambah dikali ya, berarti
300 dikali ya 350.000 dikali 26%, dapat hasilnya 91.000 ditambah 26% dikali 9%, dapat 0,0234 atau 2,34% A. Oke, jadi kita tambahkan 250.000 ditambah 91.000, hasilnya adalah 341. 341.000 2,34%. Nah, persen A. Jadi kita pindah ruaskan. Jika kita pindah ruaskan, plus akan menjadi minus, berarti A dikurang 2,34%. Persen A sama dengan 341.000. Kemudian A ini nilainya sama dengan 100%, berarti 100% dikurang dengan 2,34%. Atau kita buat sedikit aja di sini, 100% kurang 2,34% A. 341 berarti 100% dikurang 2,34%. Jadi hasilnya adalah 97,66% A, sama dengan 341.000. Jadi nilai A adalah 341.000 dibagi 97,66%. Jadi hasilnya adalah 341.000 dibagi 97,66%. Hasilnya adalah 349.170. Ini adalah nilai A. Nilai A. Paham sampai di sini ya? Dan kita lanjut kepada persamaan B. B tadi persamaannya adalah 350.000 ditambah 9% A. Jadi kita masukkan angka dari A tadi, 350 tambah 9%, A-nya adalah 349.170. Jadi kita turunkan 350.000 tetap ditambah 9% tambah 9% dikali 349.170. Hasilnya adalah 31.425. Jadi kita tambahkan jadi 350.000 ditambah dengan 31.425. Hasilnya adalah 381.425. Maka kita dapat persamaan linearnya. Kita sudah dapat nilai B dan nilai A. Paham sampai di sini ya? Jadi sekarang kita masukkan nilai ini ke dalam tabel seperti yang sebelumnya. Jadi
biaya overhead pabrik itu kita ambil dari soal ini tetap ya, maka kita pindahkan biayanya 250.000 sama 350.000. Ini dari soal ya, 65.000. Oke, jadi kita sudah dapat tadi nilai A adalah 349.170, kemudian nilai B 381.425. Maka kita masukkan departemen B. Departemen B berarti nilainya adalah 381.425, sedangkan departemen A nilainya 349.170. Maka kita akan menghabiskan nilai ini, maka kita akan mencari pengalokasian dari nilai tersebut. Jadi kita mencari alokasi departemen B, berarti mengalokasikan semua departemen, baik departemen pendukung dan departemen produksi. Berarti kalau nilai B kita mengalokasikan A, C, dan D. A, C, dan D. Jadi kita mencari alokasi B kepada A. Kita lihat, berarti A. Kita lihat kepada soal, berarti nilainya adalah departemen B ya, 3.500, 7.900, dan 2.100, dengan jumlahnya adalah 13.500. Kita masukkan 3.500 per 13.500 dikali dengan nilai yang sudah ada ini, nilai B tadi 381.425. Jadi nilainya adalah 3.500 dibagi 13.500 dikali 381.425. Jadi nilainya 98,887. Kita bulatkan menjadi 98,888. Maka kita cari alokasi departemen B kepada departemen C ialah sebesar 7.900 per 13.500 dikali dengan nilai 381.425. Jadi hasilnya adalah 7.900 dibagi 13.500 dikali 381.425. Hasilnya adalah 223.204. Kemudian alokasi B kepada departemen D ialah 2.100 dari soal ya, 2.100 dengan jumlahnya 13.500 dikali 381.425. Jadi hasilnya 2.100 dibagi 13.500 dikali 381.425. Hasilnya adalah 59,332. Kita bulatkan menjadi 59,333. Oke. Departemen B sudah selesai. Kemudian kita masukkan kita membahas lagi departemen A. Di departemen A kita akan membahas mengalokasikan biaya departemen pendukung B, C, dan D. Kita akan mengalokasikan B, C, dan D. Kita membahas alokasi departemen A kepada departemen B. Kita lihat dari soal